wabarakatuh. Halo Sobat Nongki, selamat datang di Nongki bareng Hidayah. Gaul dan bermanfaat. Saya Gusyanto Serimas Pratama, kelas 12 MA Plus Subul Salam. Dan saya Fang Edo Kurniawan, kelas 12 MA Plus Subul Salam. Kita bakal nemenin teman-teman dari awal sampai beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Nongki, mumpung ini kedebut kita, dan kita berdua sekolahnya di pondok. Nah, untuk permulaan kita bakal ngobrolin hal seputar pondok. Nah, di waktu-waktu seperti ini tentunya adik-adik kelas 6 SD dan juga kelas 3 SMP pastinya lagi nyari-nyari info tentang sekolah di mana. Dan tentunya orang tua di luar sana pastinya lagi bingung mau lanjutin anaknya sekolah di mana. Nah, untuk itu nonton video ini sampai habis ya. Ngomong-ngomong soal pondok nih, menurut Farel kalau dengar kata pondok itu yang kebayang apa sih? Aku sih ya kalau dengar kata pondok, pastinya tuh kebayang soal ngaji, ibadah yang teratur, jadwal yang padat, dan juga tinggal di asrama. Kalau Dimas sendiri gimana? Aku setuju. Cuman kalau pendapat aku ya, pondok itu adalah tempat terbaik untuk masa depan kita. Iya benar-benar. Kenapa aku bilang gitu? Kita bisa lihat di luar sana gimana bebasnya pergaulan. Contohnya teman-teman kita yang seumuran, pulang sekolah keluyuran pakai motor, nanti pulang kemalaman, 24 jam HP kagak lepas dari tangan, sholatnya amburadul, baca Qur'annya apalagi, belum lagi pacaran, ngerokok, mabuk-mabukan, dan naudzubillah sampai ke kasus zina. Iya, naudzubillah banget. Tapi Dimas, itu semua tentunya bisa dicegah kalau kita sekolah di pondok. Karena apa? Karena kita kalau sekolah di pondok semuanya itu bakalan teratur dan kita nggak bakalan bisa keluar sembarangan. Nah, apalagi kita aja bangunnya jam 4 subuh. Nah, waktu makannya pun diatur, saat lima waktunya pun harus berjamaah di masjid. Dan juga kalau tidur paling lambat jam 10 malam. Dan itu semua tentunya dilakukan agar kita disiplin. Pintar memanage waktu. Iya benar banget. Dan tentunya itu tuh untuk masa depan lebih baik tentunya. Itu semua dipola, disetting agar terbiasa ya. Iya benar. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik seperti bangun jam 4 subuh, sholat tepat waktu dan sebagainya itu otomatis terlaksana di diri kita. Iya benar. Tapi ya, walaupun pondok itu bagus banget ya untuk antisipasi dari hal-hal buruk seperti kita bilang tadi, tapi kebanyakan mindset orang di luar sana itu bilang, emang dengan pondok kita bisa di apa sih? Bisa dapat apa sih? Kalau gak cuma ngaji doang, sholat doang, ujung-ujungnya jadi ustaz, jadi guru agama. Nggak worth it banget gitu buat masa depan. Emangnya dengan pondok kita bisa bersaing dengan dunia luar? Nah, mindset yang begini nih yang harus dibenarin. Padahal banyak kok orang-orang di luar sana yang sukses dan bahkan backgroundnya alumni pondok. Contohnya saja ada Gus Dur yang bahkan menjadi seorang presiden. Dan ada juga Khairul Tanjung yang bahkan sempat mengenyam pendidikan di pondok dan sekarang punya perusahaan besar dan masih banyak lagi contohnya. Berarti dengan memilih pondok bukan berarti kita nggak bisa bersaing dengan dunia luar ya? Iya benar. Dan bukan berarti juga orang yang lulusan pondok itu harus jadi ustadz, guru agama. Enggak. Kamu bisa tetap milih mau jadi apapun yang kamu mau. Mau jadi polisi ya tentara silahkan, tapi jadi polisi dan tentara yang paham agama. Mau jadi pejabat silahkan, tapi jadi pejabat yang paham agama, biar enggak korupsi. Wah, agak bahaya ya. Nah nih teman-teman, kita mau sharing nih buat teman-teman. Mumpung kita sekolahnya di Pondok Pesantren Modern Subul Salam, kita mau sharing nih buat teman-teman yang minat mondok. Gimana sih mondok di Subul Salam itu? Ya, apalagi kita udah 6 tahun ya. 5,5 tahun. Oh ya, tentunya kita tahu banget seluk-beluk Subul Salam. Nah, teman-teman sekalian, Subul Salam itu punya program unggulan. Ada Hafiz serta bahasa Arab dan Inggris. Nah, Subul Salam juga punya beasiswa untuk adik-adik yang berprestasi, mulai dari beasiswa Hafiz, akademik, dan non-akademik. Subul Salam juga menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bikin teman-teman gak bakal bosan di pondok. Berupa ekstrakurikuler seperti petak suci, pramuka, panahan, voli, futsal, takraw, badminton, dan lain sebagainya. Nah, dan juga Subul Salam punya fasilitas yang cukup lengkap mulai dari asrama,
kelas, labor komputer, labor IPA, minum kantin, masjid, dan musola. Banyak juga ya Pak. Iya dong, karena Subul Salam punya 2 tingkatan sekolah, ada MA dan juga MTS. Dan teman-teman pun nggak perlu khawatir soal mata pelajaran. Di sini kita belajar semuanya kok, dari yang umum sampai keagamaan seperti usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Dan teman-teman pun gak perlu khawatir bakalan gaptek. Buktinya nih, kita bisa bikin podcast. Dan Subul Salam juga menyediakan labor komputer buat teman-teman nanti bisa searching gimana sih, apa aja sih yang terjadi di dunia luar. Nah, mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya, emang kita di pondok 24 jam ngapain aja sih? Pasti bakalan boring banget. Nggak bisa pegang HP, nggak liburan, nggak bisa keluar bikin motor. Boring banget nggak sih? Enggak dong, karena apa? Karena Subul Salam tentunya punya banyak banget kegiatan dari pagi sampai malam yang bakalan buat adik-adik semua gak bakalan bosan mondok. Apa aja nih Mas, bisa dijelasin gak tuh? Bisa dong. Nah, jam 4 subuh kita udah bangun tuh. Yang pengen langsung mandi nanti silahkan. Nanti dilanjut dengan sholat tahajud dan sholat witir. Sambil menunggu waktu sholat subuh masuk, kita bakal harus mandiri. Nah, kita harus mandiri, kita langsung sholat subuh jamaah, lanjut dengan tahfiz lagi sampai jam 6:20. Nah, nanti habis kita tahfiz, kita bakal dikasih pemberian mufradat. Nah, setelah pemberian mufradat itu, yang belum mandi tadi pagi, tadi subuh tuh, bisa nih mandi habis pemberian mufradat. Nanti dilanjut dengan siap-siap ke sekolah, berseragam, nyiapin mata pelajaran hari ini. Nanti langsung dengan sarapan pagi, dan dilanjut dengan apel pagi. Nah, selesai apel pagi, kita lanjut lagi tahfiz sampai jam 8.50. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke proses pembelajaran sampai jam 14.50. Nah, habis itu kita lanjut persiapan sholat asar. Habis persiapan sholat asar, kita lanjut lagi ke kegiatan ekstrakurikuler, ada yang mandiri dan juga ada yang wajib. Waduh, belajar aja. Enggak dong, karena apa? Karena Subul Salam punya kegiatan 1 kali seminggu refreshing buat adik-adik semua, jalan-jalan keluar, atau pergi-pergi mandi-mandi bareng, atau kita jalan santai bareng-bareng. Dan ada juga 1 kali seminggu itu kita nonton bioskop atau nobar ala santri tentunya. Dan juga kalau ada hari besar Islam atau hari besar nasional, organisasi kesiswaan Pondok Pesantren Modern Subul Salam tentunya bakal ngadain kegiatan-kegiatan yang seru-seru pastinya. Ya, asik juga ya. Iya dong. Ya, buat teman-teman sekalian, buat nama informasi nih, alumni Pondok Pesantren Modern Subul Salam itu banyak kok yang lulus ke universitas negeri, dan ada juga yang ke pendidikan tinggi vokasi, dan ada juga yang lulus TNI dan polisi ke tahfiz loh, dan ada juga lulus kedokteran juga. Widih, keren, Masya Allah. Jadi menurut Farah, worth it nggak sih sekolah di Subul Salam? Worth it dong, karena apa? Karena yang kita dapat bukan hanya akhirat, tetapi dunia juga di genggaman kita. Nah, kita minta akhirat, dunia pun nggak ketinggalan. Iya dong. Dan teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa menyesuaikan, ya teman-teman kosong aja. Tapi ingat ya, attitude yang baik dan kejujuran tetap menjadi hal nomor 1. Nah, teman-teman sekalian, sekolah itu cuma mendukung 30% buat kesuksesan kita, dan 70%-nya ya diri kita sendiri. Mau sebagus apapun sekolahnya, best in town, best in country sekalipun, kalau emang teman-teman sendiri yang males-malesan, nggak mau belajar ya cuma. Iya benar. Nah, buat teman-teman yang pengen melanjutin sekolahnya di Subul Salam, bisa cek ke IG-nya PPM Subul Salam, atau bisa kontak ke WA yang ada di deskripsi ya. Dan kalau mau tahu gimana medannya, langsung aja kunjungi Pondok Pesantren Modern Subul Salam di Lubuk Landan, Kecamatan 2x11 Namlingkung, Kabupaten Padang, Pariaman, Provinsi Sumatera. Nah, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe Nongki Barang Hidayah buat nontonin video kita selanjutnya. Orang sukses itu bukan karena tempatnya hebat, tetapi karena tekadnya kuat. Nongki Bareng Hidayah, gaul dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.